para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Saya percaya sahabat di mana saja berada, sahabat pasti ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Namun sebelum jauh saya untuk menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa. Berkati kebenaran firman-Mu. Firman-Mu ini adalah Engkau sendiri. Sebab itu berikan kekuatan dan hikmat bagi kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Yesaya 53 ayat 5-6. Firman Tuhan demikian. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Oleh karena itu saya akan memberikan tema ialah seharusnya akulah yang di sana. Ada seorang utusan Injil sedang berbicara kepada sekelompok orang dari suku terasing yang belum pernah mendengarkan tentang kehidupan dan pelayanan Yesus tersebut. Sang kepala suku duduk di barisan depan dan mendengarkan perkataan utusan Injil itu. Dengan saksama, tatkala kisah Yesus mencapai klimaksnya dan kepala suku itu mendengarkan bagaimana Yesus disalibkan secara kejam, ia tak dapat menahan dirinya. Ia melompat dan berteriak, "Hentikan, turunkan dia dari kayu salib itu. Saya yang seharusnya yang disalibkan, bukan Yesus." Kepala suku itu telah menangkap pesan Injil. Ia menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa dan Kristus tak bercacat dan tak bercela itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang yang berdosa. Seharusnya kita yang disalibkan. Namun kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 dan Markus 15 ayat 22-39 yang menyatakan, sebab juga Kristus telah mati sekalian untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Kita tidak benar, namun Allah yang benar itu datang menebus kita. Firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia datang karena dia mengasihi kita, saudara. Bukan karena hebat dan kekuatan kita yang menyelamatkan kita dari lumpur dosa, tetapi karena kasih dan kebaikan anugerah Tuhan datang menyelamatkan saya dan saudara. Oleh sebab itu pada hari Jumat Agung ini kita mengingat tentang pengorbanan Yesus yang dia lakukan 2000 tahun yang lampau. Dia disiksa, dia dihina, dia dipakai mahkota duri, dan dia diolok-olok oleh banyak orang pada waktu itu. Dia juga memikul salib dan dia disalibkan di bukit Golgota. Yesus sangat mencintai saya dan saudara. Ia rela menghadapi rasa sakit. Dia rela menghadapi penghinaan. Dia rela untuk mati bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita hidup sungguh-sungguh bagi Yesus.
kita mempersembahkan hidup kita bagi Yesus. Jangan kita menjual iman kita kepada hal-hal lahiriah, tetapi marilah kita mengikuti Yesus dengan ketulusan dan keikhlasan. Dan saya percaya ketika Yesus datang mendapatkan kita setia dan taat sampai mati. Dan Yesus berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kiranya renungan kebenaran firman Tuhan ini dapat menguatkan kita, dapat menolong kita, dan dapat memberkati kita di mana saja kita berada. Kiranya pengorbanan Yesus itu tidak menjadi sia-sia bagi kehidupan kekristenan, namun pengorbanan Yesus itu menjadi sesuatu yang hebat dan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah setiap renungan. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.